Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan belajar tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, sumber interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Apa sih yang disebut sebagai interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan dua orang atau lebih dan memiliki pengaruh timbal balik. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat yang pertama adalah kontak sosial dan syarat yang kedua yaitu komunikasi. Apa sih yang disebut sebagai kontak sosial? Kontak sosial adalah bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik baik tanpa alat maupun dengan alat. Lalu yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Dan yang keempat, adanya hubungan timbal balik. Kemudian, sumber interaksi sosial meliputi dua hal. Yang pertama yaitu penampilan fisik dan yang kedua adalah pola pikir. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, ada akulturasi, dan ada disosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama ialah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antar individu atau kelompok dengan tujuan bersama. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ialah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua budaya menjadi sebuah kebudayaan yang baru. Yang keempat adalah akulturasi, yaitu penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Kemudian disosiatif. Nah, proses sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan baik individu ataupun kelompok. Dalam proses disosiatif ada beberapa hal seperti persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan juga pertentangan atau konflik. Selanjutnya ada materi tentang lembaga sosial. Menurut Kunchoro-Ningrat, pengertian dari lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Jadi pada intinya, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang memiliki fungsi memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Nah, fungsi lembaga sosial ada 3. Yang pertama yaitu memberi pedoman anggota masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga memberikan pengarahan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, yang ketiga lembaga politik, yang keempat lembaga budaya, yang kelima lembaga ekonomi, dan yang terakhir adalah lembaga hukum. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.